Allahu Akbar, Allah. Secara terminologis, ikhlas itu beramal semata-mata mengharap ridha Allah. Said Sabiq. Allahu Akbar, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah, marilah tidak ada henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Kita simak sebuah hadis yang sering kita dengar. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal binniyat, sesungguhnya amal-amal itu harus dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi, barang siapa hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah pada jalan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia kehendaki. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Al-Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum, sesungguhnya Allah tidak melihat jasad-jasadmu, wala ila suwarikum, dan tidak melihat bentuk-bentuk rupamu,
walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu, wa a'malikum, dan melihat amal-amal kamu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Sesungguhnya suatu yang paling aku takuti kepadamu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu yang dinamakan syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riya, yaitu riya. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita itu apabila berkata, bertindak, harus diniati dengan niat ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Rasulullah mengingatkan, jangan sampai kita melakukan perbuatan riya, pamer, biar dilihat. Mengapa riya dikatakan tadi? Riya itu adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Itulah riya. Bapak-bapak, ibu-ibu, namun kita perlu mengetahui apa sebetulnya ikhlas itu, pengertiannya apa ikhlas itu. Secara bahasa, ikhlas itu adalah berasal dari kata khalasa yakhlus, khalis. Kalau saya mengatakan al-ma al-khalis, itu artinya air yang bersih, yang jernih, tidak dicampuri apa-apa. Kalau saya mengatakan az-zahab al-khalis, emas murni, tidak campur apa-apa. Nah, ikhlas dari mana? Dari akhlasu yukhlisu ikhlas. Artinya betul-betul kerjaannya mencari ridha Allah, memurnikan kerjaannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara terminologis, ikhlas itu beramal semata-mata mengharap ridha Allah. Syed Sabiq mendefinisikan ikhlas. Apa itu ikhlas? Beliau mengatakan, ayaqsidal insan biqaulihi wa amalihi wa jihadihi wajhallah wa ibtigha'a mardatihi, yaitu seseorang berkata, bekerja, berjihad betul-betul karena Allah, mengharapkan ridhatnya, min ghairi nadhrin ila maghnin aw ja' aw laqab aw madhar aw taqaddum aw ta'akhir, liyartafi'al mar'u an naqaisil a'mal wa radha'ilil akhlaq wa yattasil mubasyaratan billah. Ya, tanpa dia itu memperhatikan apa pangkat, apa jabatan, apa kedudukan, apa kemajuan atau kemunduran, ya. Untuk apa? Liyartafi'al mar'u an naqaisil a'mal, agar seseorang itu dapat melihat, mengetahui tentang kekurangan-kekurangan kerjaannya, waradha'il akhlak, dan akhlak-akhlaknya yang jelek, wa yattasil mubasyaratan billah, dan langsung dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Syed Sabiq dalam bukunya, dia mengatakan definisi tentang ikhlas.
Jadi kalau ngomong, kalau beramal, kalau berjuang semata-mata mengharap ridha Allah, bukan karena kedudukan, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan. Untuk apa? Tadi dikatakan agar seseorang itu tahu dapat menghilangkan kekurangan-kekurangan amalnya dan akhlaknya yang jelek, kemudian dia yattasil billah, berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa bahasa populernya ikhlas itu? Bahasa populernya ikhlas itu adalah berbuat tanpa pamrih. Jadi betul-betul berbuat semata-mata mengharap ridha Allah tanpa pamrih. Dari pengertian itu timbul pertanyaan, bagaimana Pak kalau saya bekerja mendapat upah, apakah kerja saya dianggap tidak ikhlas? Bagaimana kalau begitu seorang guru, seorang dosen, seorang dokter atau profesi-profesinya bekerja dia mendapatkan upah, apakah itu bukan berarti dia tidak ikhlas? Itulah pertanyaannya. Kemudian ada yang mencoba menjawab, amal itu ada dua hal, amal duniawi dan amal ukhrawi, amal akhirat. Kalau amal duniawi boleh dia mendapatkan upah, tetapi kalau amal ukhrawi tidak usah mendapatkan upah, pahalanya di sisi Allah. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa membedakan, oh ini amal dunia, oh ini amal akhirat? Siapa yang bisa membedakan? Apakah seorang guru tidak beramal untuk akhiratnya, tidak beramal hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu juga profesi-profesi yang lain. Untuk menjawab pertanyaan itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam buku Kitab Akhlak karangan Profesor Dr. Yunahar Ilyas almarhum, dia mengatakan ada kriteria ikhlas itu. Apa kriteria ikhlas itu? Beliau mengatakan kriteria ikhlas itu pertama adalah ikhlas an-niyah, yaitu niatnya ikhlas, betul-betul ikhlas. Mengapa ikhlas? Ikhlas sangat penting karena menjadi syarat diterimanya amal. Tadi dalam hadis yang sudah saya sebutkan di atas, sebab wurud al-hadis, timbulnya hadis itu adalah ada sebabnya. Apa sebabnya? Sebabnya yaitu seseorang mau hijrah. Seseorang tidak mau hijrah. Kamu hijrah enggak? Enggak lah. Tapi mendengar calon istrinya mau nikah, yaitu Ummu Qais, maka dia mengurungkan, lah kalau begitu saya hijrah juga, karena Ummu Qais calon istriku mau hijrah. Sehingga dikatakan orang itu dikatakan hijratu Ummi Qais. Hijrah ini karena calon istrinya Ummu Qais. Nggak dapat apa-apa dia. Ya. Jadi betul-betul pertama kriterianya seseorang itu melakukan perbuatan secara ikhlas, maka lihat dulu niatnya ikhlas atau tidak.
Yang kedua kata beliau adalah itqan al-amal, yaitu beramal sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya. Buktikan keikhlasannya itu dengan perbuatan sebaik-baiknya. Dia profesional, tepat waktu, tidak asal-asalan, tidak serampangan, tidak asal jadi. Kalau orang bekerja dengan sebaik-baiknya, profesional dia tepat waktu, tidak asal-asalan, tidak sembarangan, tidak asal jadi, itulah bukti dia itu ikhlas. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Innallaha ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum ayyutqinahu." Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kamu bekerja dia dengan sungguh-sungguh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada dalam kehidupan kita yang sering kita dengar, Pak, jam berapa ngajar? Jam 3. Loh, 3:30 kok belum pergi? Lah, ini kan kerja ikhlas. Apa artinya kerja ikhlas? Kerja tidak dibayar. Dia bilang kerja ikhlas. Jadi kalau tidak dibayar, apakah boleh dia itu bekerja asal-asalan? Tidak boleh. Yang namanya kerja ikhlas itu tidak ada kaitannya dengan dia diberi upah atau tidak diberi upah. Ini kadang-kadang tidak seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga kata beliau adalah jaudatul ada, yaitu pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Seorang ilmuwan, seorang pedagang, seseorang apabila dia sudah menuntut ilmu, sudah mendapatkan gelar, dia lantas bekerja. Apakah bekerjanya hanya untuk sendiri? Apakah kerjanya hanya untuk kepentingan keluarganya, anak dan istrinya? Tidak mengendahkan kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Bukan itu. Jadi kalau memang dia bekerja, setelah berilmu dia bekerja, bekerjalah dengan tepat, sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan ajaran Rasulnya. Perhatikan lingkungannya. Seorang pedagang misalnya, apabila dia berdagang, sudah mendapatkan keuntungan yang besar, sudah mendapatkan kekayaan, kendaraan yang mewah, rumahnya yang cantik, apakah betul hanya untuk dirinya saja, hanya untuk keluarganya saja, yang lain tidak tidak dipentingkan? Tidak. Kita mempunyai harta sebetulnya adalah berkat orang-orang yang membantu kita, termasuk orang-orang fakir, termasuk orang-orang miskin, para pekerja-pekerja itu. Kita baru mempunyai kekayaan, mereka lah yang membantu kita. Jangan ditinggalkan mereka itu. Pernah dalam sebuah hadis yang panjang, saya tidak sebutkan hadisnya. Intinya, ada seseorang, katakanlah konglomerat, banyak pegawai-pegawainya. Lantas dia muslim baik, diberikan upahnya sebelum keringatnya kering. Nih,
Sudah ya, ya saya bayar ya. Nih, ada satu orang yang tidak mengambil cepat-cepat karena ada keperluan cepat-cepat, tidak mengambil upahnya, gajinya. Setelah beberapa lama dia datang ke konglomerat itu, ke majikannya itu. Ada apa? Ada apa? Ada apa datang kemari? Pak, saya mau mengambil gaji saya yang dulu belum saya ambil. Kemudian majikannya bilang, itu kebun itu milik kamu, lembu itu milik kamu, yang menggembala juga milik kamu. Sudah saya upai, itu milik kamu. Pak, saya ini datang mau mengambil gaji saya. Ya itu dia. Itu semuanya yang saya tunjuk kepadamu itu, ya tunjukkan kepadamu itu. Pak, kenapa menjadi seperti itu? Iya, karena gaji kamu dulu saya masukkan sebagai investasi ke perusahaan ini, sehingga ketika perusahaan ini untung, kamu juga ikut untung. Untungnya besar sehingga itu dia menjadi milikmu semuanya itu. Masya Allah. Sekarang ada apa enggak? Gitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang panjang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bekerja dengan ikhlas itu kita lihat sebuah sejarah. Khalid bin Walid ada panglima perang yang selalu menang di dalam peperangan, mendapatkan kejayaan, kegemilangan yang luar biasa. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Khalid bin Walid diturunkan dari tadi panglima, diturunkan menjadi prajurit biasa. Karena apa? Alasan Umar takut apabila Khalid itu dikultuskan. Apa kata Khalid? Saya nggak jadi masalah, berjuang dulu saya menjadi panglima, menjadi jenderal, dan sekarang saya menjadi rakyat biasa, sama. Dulu juga begitu kerjanya, sekarang juga begitu kerjanya. Karena apa? Karena perang saya bukan karena Umar, bukan karena manusia, bukan karena saya akan mendapatkan julukan ini, tidak. Perang saya, jihad saya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena Umar. Luar biasa yang namanya Khalid bin Walid itu. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ada beberapa keutamaan ikhlas. Apa keutamaan ikhlas? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya dengan penuh keikhlasan dan beramal semata-mata mengharap ridha Allah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Dalam surat Al-Bayyinah. Kemudian dalam surat Al-An'am ayat 123, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, hanya dengan keikhlasannya semua amal ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat ibadah itu diterima, pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan selamat kepada orang-orang yang ikhlas. Beliau mengatakan tuba lil mukhlisin, baik sekalilah orang-orang yang ikhlas. Siapa itu orang-orang ikhlas? Alladzina idza hadaru lam yu'rafu, apabila mereka hadir di dalam suatu pertemuan, di dalam suatu majelis, lam yu'rafu, mereka tidak dikenal. Wa idza ghabu lam yaftaqidu, dan apabila mereka tidak hadir juga tidak dicari-cari. Ulaika hum masabihul huda, mereka itu adalah pelita hidayah. Tanjali anhum kullu fitnatin zaliman, bersih dia dari setiap kegelapan fitnah. Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Seorang yang ikhlas atau mukhlis tidak akan pernah sombong. Kalau berhasil tidak putus kalau berhasil tidak sombong. Kalau gagal tidak putus asa. Tidak lupa diri menerima pujian, tidak mundur dengan cacian. Wah, kalau dipuji, wah, luar biasa. Ya, naik kepalanya orang-orang itu. Tidak, biasa saja. Itulah orang yang ikhlas. Tidak mundur karena dikritik, tapi kritiknya membangun. Dikritik, nggak apa-apa dia, nggak mundur dia. Ya udah, kalau memang kritiknya benar, kita perbaiki, kita coba untuk memperbaiki yang lebih baik lagi. Karena apa? Orang seperti itu, yang ikhlas seperti itu, karena mereka berbuat semata-mata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari ridha manusia. Mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, inilah ikhlas, bekerja, beramal hanya mencari ridha Allah, beramal tanpa pamrih. Lawan dari ikhlas adalah ar-riya, yaitu riya yang dikatakan dengan riya asghar atau riya kecil. Insyaallah di hari yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا
مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال
واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أو